Hampir semua orang mungkin pernah ya ngerasain yang namanya cemas pas mau lagi ujian, interview kerja atau saat mau mengikuti lomba. Atau ngerasa cemas ketika nggak mengetahui kabar dari orang terkasih. Ya kalau kondisinya seperti ini sih wajar aja ya merasa cemas. Tapi kalau rasa cemas muncul secara berlebihan dan tanpa sebab yang jelas, nah kondisi ini mungkin perlu diwaspadai. Supaya lebih jelas, di video kali ini saya akan jelaskan tentang apa sih kecemasan berlebih itu, apa aja gejalanya dan gimana cara mengatasinya. So keep on watching ya. Halo, saya Dr. Renate dari Alo Dokter. Sebenarnya selama ada alasan yang jelas rasa cemas itu wajar kok, kayak yang tadi saya bilang, misalnya karena ada menghadapi ujian atau interview kerja, atau sesimpel lagi di jalan dan takut terlambat karena macet. Tapi kalau rasa cemasnya berlebihan, berlarut-larut, dan penyebabnya nggak ketahuan apa, maka kondisi ini sih boleh diwaspadai ya. Soalnya rasa cemas berlebih bukan nggak mungkin akan memengaruhi aktivitas sehari-hari penderitanya, menyebabkan turunnya performa di tempat kerja atau sekolah, dan bahkan jadi sulit untuk bergaul dan melakukan interaksi sosial. Apalagi kalau hal itu udah terjadi berulang kali. Biasanya, seseorang yang mengalami kecemasan berlebih ini juga berisiko mengalami beberapa gejala lainnya, seperti jadi mudah tersinggung atau gelisah, ragu-ragu dan sulit berkonsentrasi. Di beberapa kasus, kecemasan berlebih ini juga bisa menimbulkan gejala fisik loh, seperti sakit kepala, tubuh terasa lelah terus dan juga muncul gangguan tidur. Coba kamu ingat-ingat, pernah mengalami hal kayak gini nggak? Kalau iya, terus bingung apa penyebabnya? Tenang, akan saya coba jelaskan ya, karena penyebabnya bisa berbeda-beda di tiap orang. Tapi sebelum saya jelasin apa saja penyebabnya, saya mau kasih tahu dulu nih, kalau kamu mau nanya-nanya langsung ke dokter soal kecemasan berlebih atau mungkin masalah kesehatan lainnya, kamu bisa nyobain layanan telemedicine, chat bersama dokter di aplikasi Alo Dokter. Di aplikasi ini respon dokternya cepet loh, biasanya enggak sampai 5 menit pertanyaanmu sudah dijawab. Penjelasannya juga mudah dimengerti dan akurat secara medis. Terus kalau kamu mau tanya-tanya mengenai hal-hal yang sifatnya personal banget, nggak usah khawatir. Kerahasiaan chatmu terjamin aman kok, yang bisa baca chatmu ya kamu aja sama dokternya. Udah gitu, kalau ternyata setelah sesi konsultasi kamu dinilai memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, dokternya juga bisa bantu arahin kamu loh untuk buat janji konsultasi ke dokter atau rumah sakit terdekat dari rumahmu saat itu juga. Pokoknya semuanya lengkap cuma lewat aplikasi Alo Dokter aja. Praktis banget kan? Makanya tunggu apa lagi? Yuk buruan download aplikasi Alo Dokter di Google Play maupun App Store sekarang juga. Oke, balik ke pembahasan ya. Jadi, rasa cemas berlebihan tuh sebenarnya bisa disebabkan oleh beberapa jenis gangguan kecemasan. Biar lebih gampang, saya coba jelasin satu persatu ya. Yang pertama, gangguan kecemasan umum. Kondisi ini sebenarnya bisa dialami oleh siapa aja, tapi memang gangguan ini lebih sering ditemui terjadi pada orang dewasa yang berusia lebih dari 30 tahun. Biasanya, orang yang mengalami gangguan kecemasan umum ini dapat merasa cemas, khawatir, bahkan cenderung memikirkan hal-hal buruk dan negatif kapanpun dan dimanapun meski nggak ada faktor pemicu kecemasan yang jelas. Terus, penderita gangguan kecemasan umum juga bisa merasakan keluhan dan gejala lain termasuk sulit berkonsentrasi, sulit tidur, dan jantung berdebar. Di beberapa kasus, seseorang yang mengalami kondisi ini juga bisa merasakan gejala berupa kaku otot, mudah lelah, dan keringat dingin. Yang kedua, gangguan atau serangan panik. Gangguan atau serangan panik ini umumnya ditandai dengan munculnya rasa takut, cemas, dan gelisah berlebihan yang muncul tiba-tiba dengan durasi 5-10 menit. Meski munculnya mendadak, tapi serangan panik ini biasanya lebih mudah muncul ketika ada stres atau adanya perubahan lingkungan yang terjadi secara tiba-tiba, misalnya dari sepi menjadi ramai atau turbulensi pesawat. Nah, saat mengalami serangan panik, penderitanya juga bisa merasakan gejala lainnya, seperti sesak nafas, nyeri dada, mual, gemetar, denyut jantung cepat, otot tegang, dan pusing. Beberapa orang bahkan bisa sampai pingsan loh saat mengalami serangan panik ini. Karena sensasi yang benar-benar nggak nyaman saat munculnya serangan panik, seseorang dengan kondisi ini biasanya bakal ngerasa takut banget dan akhirnya bisa aja jadi menghindari situasi atau kondisi yang bisa membuatnya mengalami kondisi ini lagi. Yang ketiga, yaitu gangguan stres pasca trauma. Untuk penyebab yang ketiga ini, rasa cemas berlebihan yang muncul sebenarnya disebabkan oleh adanya peristiwa yang menimbulkan trauma mendalam. Contohnya bullying, ditinggal orang terkasih, atau mengalami kekerasan seksual maupun KDRT.
Makanya kondisi ini disebut dengan post-traumatic stress disorder atau gangguan stres pasca trauma. Nah, saat mengalami PTSD, rasa cemas yang berlebihan ini juga bisa disertai dengan munculnya gejala lain, seperti mimpi buruk yang sering berulang, kecenderungan untuk mengelak saat diingatkan dengan peristiwa yang membuatnya trauma, dan hilangnya minat pada aktivitas yang dulunya sangat disukai. Pada beberapa orang, PTSD ini bahkan bisa disertai dengan munculnya gangguan emosi loh, seperti mudah marah dan sulit berkonsentrasi. Oke, lanjut ke penyebab kecemasan berlebih yang keempat, yaitu gangguan obsesif kompulsif. Kamu pernah lihat orang yang berulang kali cuci tangan nggak? Atau bolak-balik memastikan pintu kamar atau rumah sudah benar-benar terkunci atau belum? Loh, emang apa salahnya cuci tangan berulang kali? Bukannya bagus ya tangan jadi bersih? Well, memang benar kita harus rajin mencuci tangan supaya tangan kita selalu terjaga kebersihannya. Apalagi di masa pandemi COVID-19 kayak gini kan? Tapi nih, kalau dilakukan secara berulang-ulang tanpa alasan yang jelas, terus diikuti dengan rasa cemas, khawatir, serta takut yang berlebihan kalau nggak dilakuin hal itu, kondisi ini justru perlu diwaspadai. Soalnya, itu bisa jadi tanda OCD atau Obsessive Compulsive Disorder. Jadi saat mengalami OCD ini, biasanya seseorang akan merasa lega setelah mengecek atau melakukan kegiatan yang berulang. Namun, terus mengulangi tindakannya dan merasa nggak dapat mengendalikan dirinya. Kemudian karena terus melakukan kegiatan yang berulang ini, akhirnya aktivitas sehari-hari juga jadi terganggu deh. Nggak jarang juga nih penderita OCD akhirnya merasa depresi karena nggak bisa mengendalikan perilaku berulangnya tersebut. Makanya kalau kamu melihat orang di sekitarmu atau mungkin kamu sendiri mengalami perilaku ini, jangan tinggal diam ya, apalagi menyepelekannya. Ada baiknya diperiksakan ke dokter untuk memastikan apakah benar kamu mengalami OCD atau enggak. Jadi nantinya kondisi ini bisa ditangani dengan tepat. Oke, sekarang kita masuk ke penyebab terakhir ya. Tapi sebelum itu saya mau ingetin kamu-kamu semua yang lagi nonton video ini untuk subscribe ke channel YouTube Alo Dokter. Nyalain juga lambang lonceng notifikasinya supaya kamu bisa dapat update pas kita upload video terbaru di channel ini. Oke, yuk lanjut ke penyebab terakhir yaitu fobia. Saya yakin kamu pasti sudah pernah dengar istilah fobia, kayak fobia serangga, fobia darah, atau fobia ruang sempit. Tapi biar pemahaman kita sama, saya coba sedikit jelasin lagi aja ya. Jadi, fobia adalah rasa takut atau cemas berlebih terhadap objek atau situasi tertentu seperti ular, darah, ketinggian, ruang sempit, atau bahkan situasi sosial. Nggak jarang gejala fobia yang berupa rasa cemas atau takut ini bisa muncul saat penderita cuma memikirkan objek atau kondisi tersebut aja. Nah, saat mengalami fobia, selain perasaan cemas dan takut yang berlebihan, penderitanya juga bisa mengalami gejala lain nih seperti jantung berdebar, sesak nafas, kebingungan, pusing, dan tubuh gemetar. Pada beberapa kasus, penderitanya juga bisa loh mengalami gejala berupa leher terasa tercekik dan sulit berbicara dengan jelas. Terus untuk mengatasinya harus gimana dok? Well, untuk menanganinya nggak bisa sendirian. Perlu bantuan tenaga ahli seperti psikolog atau psikiater. Ini nggak cuma berlaku untuk kecemasan berlebihan yang disebabkan oleh fobia aja ya, tapi juga yang disebabkan oleh hal-hal lain yang tadi sudah saya jelaskan. Ingat nih, saat nanti kamu berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater, jangan ragu untuk menceritakan semua hal yang kamu rasakan ya. Soalnya informasi yang kamu berikan merupakan kunci penting untuk menentukan penanganan yang tepat. Nah, salah satu pilihan metode yang bisa dilakukan untuk menangani kecemasan yang kamu alami adalah dengan psikoterapi. Tapi jika diperlukan, psikolog atau psikiater juga bisa memberikanmu obat-obatan untuk membantu kamu mengendalikan gejala dan keluhan yang ada. Terus, sembari menjalani pengobatan dan terapi yang diberikan tenaga ahli, kamu juga bisa nih mencoba beberapa tips yang bakal saya jelasin ini untuk mengendalikan kecemasan berlebihan yang kamu alami. Tips pertama, cobalah untuk curhat atau bercerita ke orang terdekatmu, misalnya keluarga atau temanmu, mengenai perasaan dan masalah yang sedang kamu hadapi. Cara ini diyakini bisa membantumu merasa lebih kuat untuk menghadapi gangguan kecemasan yang kamu alami. Tips yang kedua, tetap upayakan pola hidup dan coping mechanism yang sehat. Artinya jangan sampai kamu terjerumus ke dalam kecanduan alkohol atau penyalahgunaan obat-obatan ya. Tips yang ketiga, aturlah pola tidur dengan baik sehingga waktu istirahatmu tercukupi yaitu selama 7-9 jam setiap malamnya. Dan tips yang terakhir, berolahragalah secara teratur seenggaknya 30 menit per hari atau setara dengan 150 menit total dalam seminggu. Pilihan olahraganya bisa beragam dan nggak harus yang berat-berat kok.
Jalan santai atau sekedar bersepeda juga nggak apa-apa. Yang penting kamu suka dan sesuai dengan kemampuanmu. Olahraga yang teratur dan tidur yang cukup sangat berperan penting untuk menjaga kestabilan suasana hati loh. Walau memang terasa berat, yakinlah bahwa gangguan kecemasan yang kamu alami bisa diatasi dengan penanganan yang tepat. Jadi jangan ragu untuk segera berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater ya. Oke deh, kayaknya segitu dulu informasi yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat ya. Kalau kamu punya topik kesehatan lain yang mau dibahas di YouTube Halo Dokter, yuk langsung tulis aja topiknya di kolom komentar. Terima kasih banyak udah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hidup sehat bersama Halo Dokter.